Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 31 Maret 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tidak Mencuri Start. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Musa di dalam firman yang saya baca tadi itu memberikan gambaran bahwa sekalipun Allah memberikan Musa otoritas sebagai seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju padang gurun dan kemudian masuk ke tanah Kanaan, tapi Musa memilih untuk tidak mau mencuri start. Kita mau lihat apa yang menjadi dasar Musa tidak mau mencuri start. Kita mau lihat yang pertama. Musa bilang di ayat itu begini, bahwa jangan suruh kami melangkah jika engkau tidak membimbing kami. Jadi yang pertama, Musa tidak akan mendahului start itu untuk membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun, keluar dari tanah Mesir, jika Allah sendiri tidak memberikan aba-aba kepada Musa. Hal ini mau menegaskan buat saudara dan saya bahwa sekalipun Allah mempercayakan banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, kita adalah seorang pemimpin barangkali. Tapi kita nggak boleh mencuri start untuk melangkah, melakukan segala sesuatu. Seperti yang Musa teladani, kita harus membiarkan Allah memberikan aba-aba terlebih dahulu untuk kita melangkah. Kita nggak boleh melangkah tanpa ada aba-aba Tuhan. Ini poin satu, kita tidak boleh mencuri start. Yang kedua, Musa tidak mau mencuri start karena Musa tidak mau melangkah tanpa Allah berfirman. Kalau saudara lihat terus dalam pembacaan itu, Musa berbicara dengan Allah dan kemudian kita naik satu langkah dari Keluaran 33 ayat 14, kita lihat. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan engkau ketenteraman. Jadi Musa tidak mau mencuri start karena dia butuh firman Allah yang menjamin dia melangkah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Ada berapa banyak saudara dan saya melangkah, bahkan mungkin saudara sebagai pemimpin mau membawa orang-orang yang saudara pimpin. Apakah saudara sering mencuri start sebelum mendapatkan firman Allah? Harusnya jangan. Mari kita teladani Musa, dia butuh firman Allah. Dia butuh Allah berfirman terlebih dahulu untuk dia memulai start dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Allah percayakan dalam hidupnya. Tuhan juga mau katakan hal yang sama bagi saudara dan saya hari ini. Ada berapa banyak perjalanan yang saudara dan saya mau lakukan? Ada berapa rencana-rencana yang saudara dan saya mau lakukan? Apakah kita adalah orang-orang yang mencuri start, yang melangkah tanpa firman Allah? Apakah kita adalah orang-orang yang mencuri start, yang merasa mampu lalu melangkah tanpa ada aba-aba dari Tuhan? Pagi ini Tuhan menasihatkan saudara dan saya, mari kita seperti Musa tidak mau melangkah jika Allah tidak memberikan aba-aba, jika Allah tidak menyampaikan firman-Nya untuk Musa dan bangsa Israel. Yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara perhatikan baik-baik, Musa tidak mencuri start bukan saja dia menunggu aba-aba dari Allah, bukan saja dia menanti firman untuk menjamin dia berjalan bersama bangsa Israel, tapi yang ketiga, Musa mau Allah juga berjalan bersama dengan dia dan bangsa Israel. Musa mau Allah sang pemberi aba-aba, Allah sang pemberi firman itu juga melakukan start
bersama dengan Musa dan bangsa Israel. Jadi Musa nggak mau membawa bangsa Israel sendiri. Dia nggak mau keluar dari start itu sendiri. Tapi dia mau Allah yang memberikan aba-aba dan firman itu juga melangkah bersama dengan Musa. Sehingga Allah menjamin di dalam kitab Keluaran 33 ayat 14 tadi, bahwa aku sendiri akan membimbing kamu. Bahkan di ayat-ayat seterusnya Musa meminta tanda bagaimana dia bisa melihat, dia bisa tahu Allah terus berjalan bersama dia dengan bangsa Israel. Dan Allah berkata ada tanda-tanda dan seterusnya, saudara bisa baca. Di bagian yang ketiga ini Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa ada berapa banyak orang mencuri start dan dia kemudian melangkah sendiri tanpa Allah berjalan bersama dengan dia. Dan akibatnya akan fatal. Saya boleh memberikan contoh buat saudara tentang kisah Saul. Waktu Allah berfirman bagi Saul melalui Samuel untuk dia tidak mempersembahkan korban terlebih dahulu sebelum Samuel datang, Saul ternyata mencuri start. Dia mempersembahkannya karena desakan rakyat pada saat itu. Dia lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada firman yang Allah telah sampaikan bagi dia melalui Nabi Samuel. Dan apa yang terjadi ketika dia selesai mempersembahkan korban? Samuel datang dan kemudian Allah menolak Saul. Saul berusaha dengan segala cara pun, tetapi Allah telah menolak Saul. Kenapa? Saul mencuri start yang Allah tetapkan atas dia. Dia mendahului apa yang Allah firmankan. Tuhan mau katakan pagi ini buat saudara dan saya, jangan pernah mencuri start dari Tuhan. Karena ketika kita mencuri start, kita akan sama seperti Saul. Tapi kalau kita tidak mencuri start, kita akan sama seperti Musa. Kita akan berjalan bersama Allah. Kita akan dituntun dan dijamin oleh firman-Nya. Dan kita tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupan ini. Karena firman-Nya menjamin kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak mendahului atau tidak mencuri start. Amin.